Halo semua, ketemu lagi dengan Mim Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal OSN IPA Fisika untuk menghadapi lomba OSN tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan silabus OSN IPA untuk SMP. Materi ini tidak jauh beda dari materi tahun sebelumnya. Oke, langsung aja ya kita bahas soal nomor 1. Perhatikan beberapa alat ukur berikut ini. Disajikan melalui tabel, besaran yang akan diukur, kemudian satuan yang digunakan. Dengan mempertimbangkan konsep fisika yang mungkin terbentuk dari kombinasi data-data alat ukur tersebut, dapat pula ditambahkan dengan konstanta-konstanta lainnya. Kombinasi dari data alat ukur yang dapat menghasilkan besaran turunan berupa besaran vektor adalah. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian harus paham perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Ingat, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Pertama, kalian harus analisa dari tabel yang disajikan, besaran-besaran turunan apa yang dapat kita peroleh. Besaran turunan yang pertama yang dapat kita hitung yaitu berat benda. Berat benda dirumuskan massa dikalikan percepatan gravitasi. Sedangkan massa itu sendiri ada hubungannya dengan massa jenis. Karena rumus massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V, di mana M itu adalah Rho dikalikan V. Rho itu massa jenis, V itu adalah volume benda. Kemudian besaran turunan kedua yang merupakan besaran vektor yang dapat kita peroleh yaitu tekanan. Tekanan pada zat padat dirumuskan F dibagi A, di mana nilai F itu adalah gaya, ya di tabel ada gaya. Kemudian A itu adalah luas bidang sentuh. Luas bidang sentuh dirumuskan panjang kali lebar. Nah, sehingga dimensi atau besaran panjang dapat kita gunakan untuk mengukur atau mencari luas benda. Sehingga besaran-besaran yang dapat kita ukur berdasarkan tabel ini yaitu berat benda dan tekanan. Sedangkan temperatur tidak dapat kita turunkan menjadi besaran lainnya. Karena temperatur merupakan besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sehingga jawaban dari nomor 1 adalah B. Sebuah balok aluminium solid dengan densitas 2,7 gram per cm kubik memiliki volume 0,2 cm kubik. Jika diketahui bahwa di setiap 27 gram balok aluminium solid berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 buah atom, berapakah banyaknya atom yang terkandung dalam balok aluminium tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep massa jenis. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama, besaran yang diketahui adalah massa jenis atau densitas, bernilai 2,7 gram per cm kubik dan volume 0,2 cm kubik. Kemudian jika diketahui dalam 27 gram berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 buah atom, maka yang ditanyakan berapa jumlah atom pada benda tersebut. Langkah pertama kita harus mencari nilai massa benda, adalah hasil perkalian massa jenis dikalikan volume. Kita masukkan datanya yaitu 2,7 dikali 0,2. Kita coret satuan yang sama yaitu cm kubik sehingga menghasilkan nilai massa sebesar 0,54 gram. Nah, jika diketahui dalam 27 gram terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, maka dalam 0,54 gram berapa jumlah atom yang tersedia? Maka jumlah atom dalam 0,54 gram dapat kita peroleh 0,54 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 27. Hasilnya 0,1204 kali 10 pangkat 23. Nah, di dalam pilihan yang diberikan, di sini pangkatnya 10 pangkat 22. Sehingga kita harus ubah menjadi pangkat 22. Sehingga dapat kita tuliskan 1,2 kali 10 pangkat 22. Hasilnya yaitu C.
Soal berikutnya, jika 1 Joule sama dengan 1 Nm, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dyne, dan 1 Dyne sama dengan 1 gram cm per second kuadrat. Maka, jika suatu kandungan makanan mengandung energi sebesar 8 kali 10 pangkat min 19 Joule, sama dengan, nah, perhatikan satuan-satuan yang ada di dalam pilihan, kita diminta untuk mengubah satuan menjadi satuan CGS. Nah, untuk itu, soal nomor 3 ini mengenai konversi satuan. Kita tuliskan apa yang diketahui di soal. Kemudian yang ditanyakan adalah total energi dalam satuan seperti yang tertulis pada pilihan. Nah, di sini kita selesaikan. Kita ubah Joule menjadi Newton meter karena 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Sehingga satuan Joule ini kita tinggal ubah menjadi Newton meter. Kemudian Newton itu sendiri 10 pangkat 5 Dyne, sehingga kita akan tambahkan 10 pangkat 5 dengan satuan Newton berubah menjadi Dyne. Kemudian 1 Dyne itu sendiri bernilai 1 gram cm per second kuadrat. Nah, kita ubah Dyne menjadi gram cm per second kuadrat. Nah, di sini dimensi panjang kita akan ubah satuannya menjadi cm. Jadi meter yang ada di sini kita ubah menjadi cm. Sehingga kita harus mengkalikan 10 pangkat 2 cm. Nah, di sini satuan cm dengan cm kita kali menjadi cm kuadrat. Kemudian kita selesaikan untuk bilangan berpangkatnya, yaitu minus 19 ditambah 5 ditambah 2. Atau min 19 plus 7. Hasilnya adalah min 12. Jadi jawabannya adalah B, 8 kali 10 pangkat min 12 gram cm kuadrat per second kuadrat. Soal nomor 4, sebuah balok berosilasi hampir tanpa gesekan di ujung sebuah pegas seperti pada gambar di bawah ini. Panjang minimum dan maksimum dari pegas ketika sedang berosilasi dilambangkan dengan X min dan X max seperti yang terdapat pada gambar. Manakah grafik yang mempresentasikan dengan tepat hubungan energi mekanik total, sistem balok, dan pegas sebagai fungsi renggangan X? Konsep yang kita gunakan mengenai hukum kekekalan energi pada pegas. Ingat, gaya yang bekerja pada sebuah pegas ideal adalah gaya konservatif, yang berarti bahwa kehadiran gesekan diabaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa energi total getaran menjadi konstan atau kekal. Hal tersebut pula menunjukkan bahwa energi potensial dan energi kinetik sistem getaran akan selalu berubah-ubah, tetapi jumlah keduanya selalu tetap, atau energi mekanik keduanya tetap. Hal ini sejalan dengan hukum kekekalan energi. Berdasarkan simulasi gambar berikut ini, maka grafik yang mempresentasikan dengan tepat hubungan antara energi mekanik total dengan fungsi renggangan adalah B. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal OSN. Sampai bertemu pada pembahasan soal-soal selanjutnya.